Tema pagi ini adalah 5 manfaat untuk doa pagi. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan sesuatu hari yang kita lalui, kita terus pertama-tama kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan, dan apapun kita lakukan di hari ini atau besok, Tuhan punya rencana, Tuhan punya program, supaya apapun yang kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena hikmat Tuhan kita melangkah hari-hari kita yang ke depan. Kita belajar firman Tuhan Markus 1 ayat 35. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan teladan. Sebelum dia melakukan pelayanan, sebelum Tuhan Yesus melakukan sesuatu, dia berdoa. Pagi-pagi benar dia bangun, dia berdoa supaya pelayanannya Tuhan taruh hikmat. Apapun dikerjakan itu tidak salah, tapi biarkanlah hikmat Tuhan itu yang nyata. Saya pasti bahwa hikmat Tuhan, kebijakan dari Tuhan itu pasti tepat. Ya. 5 manfaat ya doa pagi. Pertama, memulai hari kita dengan menyembah Tuhan, itu yang penting, yang pertama. Segala sesuatu, sebelum kita lakukan sesuatu, kita menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan supaya ada hikmat di sana. Yang kedua, doa ya. Doa pagi memberi inspirasi ya. Jadi sebelum melakukan aktivitas hari ini, kita berdoa, pasti Tuhan yang swawasa. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dalam pelayanan, apapun kita lakukan, pasti Tuhan berikan wawasan baru. Ketika kita berdoa dulu sama Tuhan, kita minta hikmat, kita datang kepada Tuhan, di sana ada wawasan baru, ada sesuatu yang baru yang kita kerjakan. Yang ketiga, momen dengan Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, pagi hari kita datang sama Tuhan, kita sebelum melakukan sesuatu yang ke depan, ya hari ini atau ke depan, Tuhan berikan kekuatan secara fisik, ya, secara spiritual, ya. Pasti di hari-hari ke depan, mungkin di hari-hari nanti yang akan datang, ya nanti, ya pasti ada tantangan, ada kuasa-kuasa jahat yang terus ya menerobos pikiran kita supaya kita leang, supaya kita nggak mengandalkan Tuhan. Ya serangan-serangan si musuh itu yang selalu menyerang kita. Makanya pagi-pagi ya tadi katakan yang ketiga bahwa kita harus datang kepada Tuhan, dan Tuhan terus memberikan kekuatan secara fisik kita, ya Tuhan jagai, ya secara spiritual, ya mungkin ada kuasa si jahat, Allah sudah membentengi kita dengan pikiran-pikiran Kristus, sehingga kita menghadapi tantangan apapun, pekerjaan apapun, pelayanan apapun, kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Yang keempat, kita memiliki arahan yang jelas dari Tuhan. Jadi kita mengerjakan sesuatu, kita sudah minta arahan dari Tuhan. Kita sudah minta, Tuhan itu sudah ngasih arahan yang jelas. Tuhan sudah ngasih, ini loh kita kerjakan. Mungkin pelayanan kita, pekerjaan kita itu Tuhan sudah arahkan. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak datang pada Tuhan pagi-pagi, ya tidak berdoa, ya mungkin kita lakukan sesuatu itu dengan pertama emosi, karena apa? Nggak ada hikmat, nggak ada kekuatan dari Tuhan. Tapi ketika kita menjalankan semua itu dari Tuhan, Tuhan sudah ngasih arahan yang jelas dan pasti, itu pasti kalau Tuhan ngasih sesuatu, ngasih arahan, pasti akan berhasilnya. Yang kelima, ya
kita menjadi dioptimalkan dan termotivasi, ya. Jadi segala sesuatu hasilnya itu pasti maksimal, ya. Pasti kalau Tuhan kerjakan, Tuhan berikan hikmat, kalau Tuhan kasih sesuatu, mungkin kebijakan dan mungkin pekerjaan kita semuanya, pasti hasilnya itu akan maksimal. Beda dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, sehebat apapun kita, tanpa Tuhan kita nggak sanggup melakukan apa-apa. Hanya Tuhanlah yang bisa mengerjakan sesuatu itu dengan maksimal. Bahkan kita lakukan sesuatu yang luar biasa dan mujizat yang luar biasa. Mari pagi hari ini sebelum kita mendoakan bangsa kita minta para pemimpin kita, ya, para pejabat, para pelayan Tuhan, biar melakukan sesuatu itu Tuhan yang ngasih hikmat, bukan kepintaran, bukan kekuatan kita, bukan karena kita hebat, karena Tuhan kita yang hebat. Mari kita berdoa.